Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja berada, Tuhan memberkati kita semua. Dalam katekese terakhir, katekese Advent dengan tema Advent sebagai zaman Maria, yaitu peran Maria dalam misteri inkarnasi dan pengharapan gereja. Dalam pembahasan tema ini, saya pernah menjanjikan akan membuat video khusus tentang antifon O. Itu antifon O perlu dijelaskan dalam video tersendiri. Untuk memenuhi janji saya dalam katekese Advent untuk pembahasan malam ini atau saat ini, saya mengambil tema antifon O dalam liturgi gereja, tinjauan teologis dan liturgis. Saya ulang lagi tema pembahasan kita, yaitu antifon O dalam liturgi gereja, tinjauan teologis dan liturgis. Yang pertama, latar belakang historis antifon O. Antifon O ini muncul dalam tradisi monastik gereja barat pada abad ke-6 hingga abad ke-8. Sumber tertua yang merujuk pada penggunaannya seperti terdapat dalam tradisi Benediktin. Nah, pada abad ke-8, Antifonarium Gereja Roma telah menetapkan struktur 7 antifon dengan pola sapaan O yang khas, sebagai seruan mendalam umat manusia kepada Sang Mesias. Secara historis, antifon O mencerminkan pola liturgi yang berkembang dari 2 sumber utama. Yang pertama, liturgi Sabda Perjanjian Lama, khususnya nubuat tentang Mesianis. Yang kedua, bersumber dari tradisi doa monastik yang menonjolkan meditasi terhadap nama dan gelar ilahi. Yang kedua, struktur dan isi teologis 7 antifon O. Jadi antifon O ada 7. Nah, setiap antifon dimulai dengan kata seruan O, diikuti gelar Mesias yang diambil dari kitab suci. Secara teologis, ke-7 antifon menyingkap tiga dimensi misteri Kristus. Yang pertama, Kristus sebagai kebijaksanaan ilahi dan sabda kekal. Lalu antifonnya O sapientia atau O sapiensia. Kristus sebagai sabda atau logos yang mengatur segala sesuatu dengan kuat dan lembut. Jadi antifon yang pertama O sapientia. Yang kedua, Kristus sebagai penyingkap hukum dan pemimpin Israel. Antifonnya O Adonai. Ini merujuk pada Yahweh atau YHWH atau Yahweh yang menampakkan diri kepada Musa. Yang ketiga, Kristus sebagai tanda harapan dan kerinduan bangsa-bangsa. Antifonnya O Radix Jese. O Radix Jese. Yang keempat, O Clavis David. Kristus sebagai pemenuh janji dan pembuka akses kepada Allah. Yang kelima, Kristus sebagai terang yang mengusir kegelapan dunia. Antifonnya O Oriens, gelar Mesianis yang menandai cahaya keselamatan. Yang keenam, Kristus sebagai Raja dan penjamin tertib kosmik. Antifonnya O Rex Gentium, menampilkan Kristus sebagai Raja universal di atas segala bangsa.
Yang ketujuh yang terakhir menjadi puncaknya adalah Kristus sebagai Immanuel, Allah yang hadir bersama umatnya atau Allah yang berdiam bersama kita. Antifonnya, O Emmanuel. Klimaks teologis yang menegaskan kehadiran ilahi dalam sejarah manusia. Ungkapan ini, antifon O, sangat menarik. Jika huruf awal Latin, kita lihat dulu, jika huruf awal Latin dari ketujuh gelar tersebut dibaca secara terbalik, maksudnya dari belakang ke depan, dibaca secara terbalik, misalnya dari mulai O Emmanuel, itu huruf pertamanya E, O Rex Gentium, itu R, yang ketiga O Clavis Davis, itu C. Terus yang keempat, yang kelima, O Radix Jesse, R. Terus yang keenam, O Adonai, A. Dan yang ketujuh, O Sapientia. Jadi membentuk huruf R keras, ya, erokras. Maka terbentuk frasa erokras yang berarti aku akan datang besok. Ya, bahasa Latinnya erokras, aku akan datang besok. Secara mistagogi, gereja seolah mendengar Kristus sendiri yang menegaskan kedatangannya pada hari Natal. Sekarang yang ketiga, tinjauan teologis. Yang pertama, Kristologi berakar dari kitab suci. Antifon O adalah kristologi liturgis berbasis biblis atau berbasis kitab suci. Gelar-gelar tersebut menegaskan bahwa satu, inkarnasi bukan peristiwa ahistoris, melainkan kulminasi dari sejarah keselamatan. Saya ulangi lagi supaya paham. Inkarnasi maksudnya Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, bukan peristiwa ahistoris, melainkan kulminasi dari sejarah keselamatan. Yang kedua, Kristus bukan sekedar guru moral. Itu sudah tulisan saya di puisi di Facebook, judulnya bahwa Kristus bukan guru moral. Bukan sekedar guru moral, tetapi pemenuhan seluruh nubuat dan janji Allah. Saya ulang lagi poin kedua, Kristus bukan sekedar guru moral, tetapi pemenuhan seluruh nubuat dan janji Allah. Yang ketiga, misteri inkarnasi merangkum misteri kebijaksanaan, Raja, Imam, dan Penyelamat. Poin kedua, teologi penantian dan kerinduan. Antifon O mencerminkan dinamika rohani gereja sebagai mempelai yang merindukan kehadiran mempelai pria. Baca Wahyu 22 ayat 17. Secara teologis, antifon ini menyuarakan tiga hal. Yang pertama, kerinduan universal. Seluruh ciptaan akan pemulihan eskatologis. Itu yang pertama, kerinduan universal. Seluruh ciptaan akan pemulihan eskatologis. Yang kedua, pengakuan akan ketidakberdayaan manusia tanpa penebusan. Yang ketiga, dialog antara janji ilahi dengan respon iman umat yang berpuncak pada Natal atau yang berpuncak pada perayaan Natal. Yang ketiga, inkarnasi sebagai pemenuhan kosmik. Gelar seperti O Rex Gentium dan O Oriens memperluas teologi inkarnasi bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi seluruh bangsa dan tatanan kosmos. Dengan demikian, antifon O menggarisbawahi
dimensi universal, yaitu kehendak keselamatan universal Allah, keselamatan untuk segala bangsa. Yang keempat, tinjauan liturgis. Tadi yang pertama tinjauan teologis, sekarang tinjauan liturgis. Yang pertama, tempat dalam liturgi harian gereja. Antifon O ditempatkan dalam satu ibadat sore atau vesper. Ini khususnya untuk biara-biarawati, jadi ibadat sore itu vesper. Karena untuk kaum biara itu ada 5 ibadat, itu satu ofisi pagi, terus Horamadya, terus ibadat bacaan, terus vesper, ofisi sore, dan yang terakhir itu kompletorium. Jadi 5 waktu untuk biarawan, biarawati berdoa setiap hari 5 waktu. Saya ulangi lagi, yaitu ibadat ofisi pagi, terus yang kedua Horamadya itu tengah hari, terus yang ketiga ibadat bacaan, terus yang keempat itu ibadat sore atau vesper, dan yang terakhir adalah kompletorium, itu tengah malam menjelang tidur. Oke, kita kembali ke sini. Antifon O ditempatkan dalam satu ibadat sore atau vesper, khususnya mengelilingi Magnificat, menjadikan Maria sebagai figur penantian mesianis. Yang kedua, Misa Advent Akhir. Ini yang kedua, Misa Advent Akhir. Secara opsional dapat menjadi inspirasi homili dan lagu komuni. Jadi Misa Advent Akhir. Menempatkan antifon ini dalam Magnificat atau pujian Maria menegaskan hubungan teologis antara nubuat Mesias dan fiat Maria. Pernyataan jadilah padaku yang membuka pekabaran keselamatan bagi umat manusia. Jadi ada nubuat mesianis, nubuat Mesias dengan fiat Maria yang menyatakan terjadilah padaku. Yang kedua, fungsi liturgis. Antifon O berfungsi sebagai satu pekan inkubasi rohani menjelang Natal, ketika gereja melakukan intensifikasi doa. Yang kedua, penghubung antara liturgi dan kitab suci, karena seluruh antifon adalah penggalian langsung nubuat-nubuat dari kitab suci. Yang ketiga, seruan atau suara gereja universal, sebab setiap antifon mewakili kerinduan seluruh umat manusia. Yang ketiga, teologi musik liturgis. Sebagai nyanyian Gregorian, antifon O meliputi 3 hal. Yang pertama, memanfaatkan melisma panjang untuk mengekspresikan kerinduan. Jadi ini yang biasa nyanyi lagu Latin, lagu-lagu Gregorian, tahu melismanya, melisma. Jadi manfaatkan melisma panjang untuk mengekspresikan kerinduan. Yang kedua, mengajak umat masuk dalam situasi kontemplasi. Yang ketiga, menghubungkan dimensi estetis musikal dari musik dengan teologi kristologis dan liturgis, artinya ritmis waktu Advent. Ya. Sekarang kita lanjut ke poin yang berikut, yaitu relevansi pastoral dan spiritual. Dalam konteks pastoral masa kini, antifon O menawarkan 4 hal. Yang pertama, pendalaman iman terhadap misteri Kristus berdasarkan kitab suci. Yang kedua, formasi rohani berbasis liturgi, bukan hanya devosi individual. Yang ketiga, kesadaran eskatologis bahwa gereja hidup dalam ketegangan antara sudah dan belum kedatangan Kristus. Itu video saya yang kedua,
terjadi ketegangan, yaitu antara sudah dan belum. Dalam perayaan Advent itu memang gereja hidup dalam ketegangan, yaitu antara sudah dan belum kedatangan Kristus. Yang keempat, kesempatan bagi umat untuk mengalami kembali ritme penantian, keheningan, dan harapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari penjelasan di atas kita bisa menyampaikan, atau saya bisa menyampaikan suatu kesimpulan dari penjelasan tadi. Yang pertama, kesimpulan pertama, antifon O merupakan permata teologis dan liturgis dalam tradisi gereja Katolik. Antifon O menggabungkan kekayaan kitab suci, spiritualitas monastik, kristologi mendalam, serta keindahan musik sakral. Yang kedua, melalui antifon O ini, gereja menyuarakan kerinduan terdalam manusia akan kedatangan penyelamat, sekaligus menegaskan bahwa inkarnasi bukan sekadar perayaan historis, melainkan perjumpaan ilahi yang terus-menerus hadir dalam kehidupan umat beriman. Yang ketiga, ini kesimpulan ketiga, perlu kita menjelaskan tentang eros kras. Ya, ini perlu dijelaskan secara mendalam tentang eros kras. Tadi sudah dijelaskan, sekarang kita sedikit menjelaskan tentang eros kras. Eros kras adalah sebuah frasa dalam bahasa Latin yang berarti "aku akan datang besok". Frasa ini muncul dari akrostik tersembunyi dalam antifon O. Yang antifon O itu mulai didaraskan dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Desember. Jadi ini tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 14, ya, tanggal 17 sudah mulai mendaraskan antifon O itu. Jadi jika huruf awal ini kita mendaraskan mulai tanggal 17 sampai tanggal 23 Desember. Jika huruf awal gelar-gelar Kristus ini dalam bahasa Latin dibaca dari belakang, maksudnya dari tanggal 23 ke tanggal 17 Desember. Ya. Jadi urutan seperti ini. Kalau kita baca, kita mendaraskan dari tanggal 17, berarti kita mulai dari Sapientia, Adonai, Radix Jesse, Clavis David, Oriens, Rex Gentium, dan Emmanuel. Jadi kalau kita mulai dari tanggal 17. Nah, kita mulai mendaraskan dari tanggal 23 mundur ke tanggal 17. Nah, kalau kita mendaraskan dari 23 mundur ke tanggal 17, mulai dari 1, Emmanuel. Emmanuel itu huruf awal E, huruf awalnya E. Yang kedua, Rex Gentium, huruf awalnya R, sudah menjadi ER. Terus Oriens, huruf A-nya O, jadi sudah Ero. Yang keempat, Clavis David, huruf awalnya C. Terus Radix Jesse, huruf awalnya R. Adonai, huruf A-nya A. Sapientia, huruf awalnya S. Membentuk satu huruf, satu kata yang segera kita baca erokras. Ya, membentuk kata erokras. Artinya besok aku akan datang menyelamatkanmu. Arti aslinya besok aku akan datang. Nah, sekarang kita lihat erokras. Apa makna teologisnya? Makna teologisnya ada 3. 1, pernyataan ini menjadi jawaban Kristus sendiri terhadap seruan gereja dalam antifon O. Kristus menjawab, besok aku akan datang. Yang kedua, antifon tersebut adalah doa permohonan kedatangan Mesias.
Jadi ungkapan kerindu kita menjawab oh terus begitu, ungkapan kerinduan. Mungkin saya lafalkan begini. Oh Emmanuel, oh Rex Gentium, oh Oriens, oh Clavis Davis, oh Radix Jesus, oh Adonai, oh Sapiensia. Nah, ini ungkapan oh ini adalah nada kerinduan akan kedatangan Kristus kepada kita. Yang ketiga, akrostis erakra secara simbolik menyatakan bahwa Kristus menjawab kerinduan gereja bahwa besok aku akan datang dan menyelamatkanmu. Makna ini mencapai puncaknya pada tanggal 24 Desember ketika masa Advent memasuki liturgi Vigili Natal saat gereja merayakan pemenuhan janji Allah akan kedatangan Mesias sebagai juru selamat kita. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.